Shalom saudara dan saudari, jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi. Hari ini hari Rabu dalam pekan pertama masa Advent. Perikop Injil hari ini adalah dari Matius pasal 15 ayat 29 sampai 36. Saudara-saudari, God is good. Tuhan itu baik all the time, sepanjang waktu, sepanjang masa. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, indah rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Di dalam cerita Injil hari ini ada dua hal atau dua kisah yang menunjukkan betapa Tuhan itu baik. Yang pertama adalah kisah penyembuhan orang-orang sakit. Dikatakan di dalam perikop tersebut bahwa orang berbondong-bondong datang kepada Yesus, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, dan meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Luar biasa saudara-saudari, mujizat penyembuhan secara massal bagi sedemikian banyak orang. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia adalah Allah Sang Kasih yang selalu mau memberi yang terbaik bagi kita manusia. Masalahnya itu adalah apakah kita mau seperti orang banyak itu berbondong-bondong, ya, artinya dengan penuh semangat, penuh antusiasme datang kepada Yesus. Kita percaya dekat pada Yesus, bersatu dengan Dia, kita akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Secara khusus bagi saudara-saudari yang sakit, mudah-mudahan ada mujizat penyembuhan. Tetapi kita juga harus percaya bahwa di samping penyembuhan secara fisik, secara jasmani, yang jauh lebih penting adalah penyembuhan secara spiritual. Dalam artian orang sungguh percaya bahwa deritanya, sakitnya itu tidak lepas dari pengamatan, bahkan kehendak Tuhan sendiri, agar namanya semakin dimuliakan dan manusia sungguh semakin percaya pada Dia, bahwa berkat dari Tuhan, rahmatnya kerap kali dibungkus dengan hal-hal yang sifatnya secara duniawi adalah penderitaan. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Itu episode yang pertama. Dan yang kedua, di dalam perikop hari ini pula masih ada cerita yang menunjukkan betapa Tuhan baik. Bahkan kalimat Injil mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yakni ketika Yesus melihat orang banyak yang menderita kelaparan, Dia tidak tega membiarkan orang itu pulang dalam keadaan lapar. Bahkan Yesus katakan jangan sampai nanti mereka pingsan di jalan. Betapa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang tidak menghendaki manusia mengalami musibah, kecelakaan, penderitaan, kelaparan, dan
seterusnya. Untuk itu Yesus lalu membuat mujizat penggandaan roti. Tapi yang khas dari Injil Matius ini adalah bahwa Yesus membuat mujizat penggandaan roti, memberi makan bagi banyak orang, berbeda dengan versi Injil Yohanes pasal 6. Di sana dikatakan bahwa ada seorang anak kecil yang membawa bekal 5 buah roti dan 2 ekor ikan, lalu daripadanya Yesus membuat penggandaan sehingga mampu untuk dihidangkan sebagai makanan bagi ribuan orang. Tapi di dalam versi Injil Matius hari ini dikatakan dalam tanda petik modal bagi Yesus untuk membuat mujizat tersebut adalah 7 buah roti dan beberapa, pasti cukup banyak, ikan-ikan yang kecil. Dan itu diserahkan kepada Yesus, lalu Yesus menggandakannya dan bisa untuk memberi makan bagi ribuan orang juga. Disebutkan 4.000 orang, tetapi itu hanya terhitung laki-laki. Perempuan dan anak-anak tidak terhitung, entah karena apa. Nah, saudara-saudari sekalian, apa yang menarik dari cerita tersebut yang menunjukkan sekali lagi Tuhan itu baik, Allah itu adalah pengasih dan penyayang, yakni bahwa setiap mujizat itu butuh partisipasi dari manusia. Manusia mau memberikan apa yang menjadi, sekali lagi dalam tanda petik, adalah modal bagi Tuhan. Bukan karena Tuhan butuh dan itu sebagai syarat mutlak, tidak. Memang Tuhan menghendaki manusia itu punya usaha, manusia itu punya sesuatu untuk diserahkan kepada Tuhan, dan di tangan Tuhanlah mujizat terjadi. Hanya kerap kali kita manusia terbelenggu oleh rasa pesimis. Ya, sama seperti di dalam cerita Injil hari ini, sebelum roti-roti itu diserahkan kepada Yesus, ada murid yang punya komentar, apa artinya yang kita miliki ini terlalu sedikit untuk diberikan bagi orang, bukan cuma 10, 100-an orang, bahkan ribuan orang. Nothing, tidak ada artinya. Itulah sikap kita manusia pada umumnya, yang mudah sekali skeptis, pesimis, selalu merasa kita ini tidak punya apa-apa. Selalu kita merasa kita kurang dan kurang, sehingga hopeless, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi teks cerita ini mengajarkan kita bahwa apapun yang kita miliki, kalau itu kita serahkan ke tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan melipat gandakan segala sesuatu, dan hasilnya luar biasa. Ya, wow, mencengangkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka saudara-saudari, kita boleh semakin sadar, semakin beriman bahwa kasih dan kebaikan Tuhan, juga mujizat-mujizatnya itu baru nyata menjadi bagian dari milik kita, pengalaman kita. Nomor satu, kalau kita berani untuk berkorban, datang dekat pada Tuhan. Dan nomor dua adalah bahwa kita juga mau berbagi, berani keluar dari egoisme kita, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan tangan Tuhan bekerja melipat gandakan segala sesuatu, dan hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasihan itu akan membuahkan banyak kebaikan, banyak mujizat dan berkat di dalam hidup kita. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
Selamat menikmati hari ini, selamat menjalani segala aktivitas, dan Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat yang terbaik untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.